Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Unirifa, dan sahabat Bantri, dan sahabat para apologet termasuk sahabat Bang Zuma. Semoga selalu dirahmati oleh Allah, pecinta dunia apologetika, baik di dalam dunia debat lintas agama di TikTok ataupun reaction yang di YouTube. Semoga antum mendapatkan rahmat dari Allah, selalu dimudahkan dalam segala urusan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasakan sesuatu yang baik dan kita awali semuanya dengan cara baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wa amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mullah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mullah wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah. Hasbunallah, hasbiyallah, 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 la ilaha illallah, alhamdulillah alamin. Harus terbiasa teman-teman kita memulai segala sesuatu dengan melafazkan kalam Allah supaya barokah yang kita lakukan, dan semoga yang saya awali ini membuat apapun yang saya lakukan itu, pertama nilainya adalah pahala dan tidak sia-sia. Yang kedua selalu dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla ya, karena kita akan rentan dengan kesalahan dan maksiat teman-teman ya. Baik, kali ini saya ingin mereaction satu video yang cukup menjadi kajian juga untuk saya pribadi, dan ini akan saya angkat nanti di dalam dunia lintas agama perdebatan ya, yaitu tentang Lucifer. Dan sebelumnya kita angkat dulu video yang ingin saya bahas, yaitu video dari Pak Pendeta Esra Soru terkait tentang Lucifer. Apa ternyata Lucifer itu adalah hasil kesalahan tafsir menurut Pak Pendeta Esra Soru. Ayo kita bahas teman-teman dan kita lihat seperti apa videonya. Ada dua problem sebenarnya di situ. Pertama, dia bilang mengapa Lucifer ya, siapa yang dia maksudkan dengan Lucifer? Pasti iblis ya. 99,9 orang Kristen termasuk pendeta itu percaya Lucifer itu adalah iblis. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya? Bahkan saudara baca Alkitab Indonesia tidak pernah ketemu kata Lucifer di sana. Gak ada. Ya. Nah, kata Lucifer itu muncul di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris termasuk King James untuk Yesaya 14 ayat yang ke-12 yang diterjemahkan di dalam Alkitab Indonesia menjadi bintang timur. Ya. Engkau telah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, kata bintang timur itulah yang dalam bahasa Latin itu arti diterjemahkan Lucifer, dan Lucifer itu nama yang indah sebenarnya karena Lucifer itu artinya pembawa terang. Nah, kalau Lucifer itu adalah iblis, apakah iblis pembawa terang? Sekarang kalau saudara punya Alkitab biasa atau di HP, saudara lihat Yesaya 14, saudara baca judulnya apa? Nubuatan terhadap Raja Babel. Itu nubuatan terhadap Raja Babel. Raja Babel itu siapa? Nebukadnezar. Nah, kalau begitu Nebukadnezar itulah yang disebut Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12. Tapi mengapa tiba-tiba semua orang Kristen sekarang menganggap bahwa Lucifer adalah iblis? Karena itu adalah salah tafsir dari seorang bapak gereja abad yang keempat.
yang begitu membaca Yesaya 14 bahwa dia naik ke awan-awan lalu dilemparkan dari langit, engkau hendak membuat tahtamu sampai ke awan-awan tapi engkau dilemparkan ke bumi. Nah, itu dianggap iblis. Padahal itu salah tafsir. Karena itu bahasa puisi untuk mengolok-olok Raja Nebukadnezar itu seolah-olah dia begitu sombong dan dia mau bangun tahtanya menyamai yang maha tinggi. Tuhan lempar dia sampai akhirnya seperti penyakit, seperti binatang, kan gila. Nah, jadi sebenarnya satu-satunya kemunculan Lucifer di dalam perjanjian lama Alkitab berbahasa Latin itu bukan iblis, tapi itu menunjuk kepada Nebukadnezar. Nah, di dalam Alkitab Indonesia itu disebut sebagai bintang timur, pembawa terang. Menariknya adalah dalam kitab Wahyu, siapa yang disebut bintang timur? Yesus. Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Jadi nama Lucifer itu sebenarnya nama yang tidak layak disandang oleh iblis. Itu nama yang terlalu mulia sebagai pembawa terang. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Mungkin ini hal baru bagi saudara, tapi ini bukan hanya dari saya. Banyak penafsir seperti itu, termasuk Adam Clark, termasuk John Calvin, dan penafsir-penafsir hebat semua mengatakan bahwa Lucifer di situ itu bukan iblis. Itu salah tafsir abad 4 yang pada akhirnya merambah ke hampir seluruh dunia sehingga 99,9% orang Kristen anggap itu adalah nama iblis. Tapi saudara cari di Alkitab manapun yang mengatakan bahwa nama iblis itu, komandan iblis Lucifer, itu tidak dapat. Ya, saya sudah bahas panjang lebar ini detail. Saudara boleh cari di YouTube saya. Ya, saudara cari di YouTube saya pembahasan tentang Lucifer itu. Saya kasih semua detail ayat-ayat segala macam, tunjuk dari bahasa Ibraninya, juga bahasa Latinnya, terjemahan Alkitab saya kasih di sana. Pertanyaannya adalah kenapa? Mari kalau begitu kita lupakan Lucifernya, kita bicara iblis ya kan? Mengapa iblis bisa memberontak dari surga? Saya percaya bahwa iblis itu salah satu pemimpin besar di surga yang memberontak. Tapi jangan pakai Yesaya 14 ayat 12, dasarnya tidak tepat. Ada dasar lain, ya. Tapi betul bahwa iblis itu adalah pemimpin di surga yang memberontak, akhirnya dilempar ke bumi oleh Tuhan. Pertanyaan, kenapa di surga yang begitu suci itu bisa muncul dosa? Karena makhluk yang ada di surga itu diberi kebebasan oleh Tuhan. Seperti saya bilang tadi, Adam juga dicipta awal suci, tapi kesucian Adam itu dia tetap diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu dia bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Ya, dia posse peccare, ya, dia bisa berbuat dosa dan dia bisa tidak berdosa, posse non peccare. Maka keputusan moral itu akan dilakukan, yaitu dia memilih taat maka tidak berdosa, dia memilih tidak taat tidak berdosa. Maka di surga dia menjadi berdosa, dilempar ke bumi. Nanti setelah itu dia masih diizinkan masuk ke surga. Itu contohnya dalam kasus Ayub. Tapi nanti kalau saudara baca Wahyu, di dalam kitab Wahyu itu ada perang di surga di mana mereka dilempar, itu bukan di awal zaman, tapi setelah Kristus naik ke surga. Maksudnya adalah setelah Yesus naik ke surga, maka iblis tidak diizinkan lagi naik ke surga. Di zaman Ayub, Yesus. Oke teman-teman, itu video yang ingin saya reaction kali ini dari Pak Pendeta Esra Soru, yang mana Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Lucifer itu bukanlah tidak cocok disandang oleh iblis, tetapi Lucifer itu adalah Yesus sendiri di dalam kitab Wahyu. Begini teman-teman ya. Ada satu hal yang mungkin diremehkan oleh umat Kristiani dan sangat berimpact, mengerikan untuk doktrin keimanan mereka adalah kesalahan tafsir. Dan Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Lucifer itu disematkan namanya menjadi nama untuk iblis itu karena ada kesalahan tafsir di abad keempat. Bayangkan teman-teman, di abad keempat terjadi kesalahan tafsir lalu dipahami oleh umat Kristiani saat sekarang ini, dan itu menjadi doktrin yang mengakar kuat di iman orang Kristiani, ternyata boom, itu salah. Ketika ada sudah satu penafsiran yang salah yang diimani oleh orang Kristiani, maka probabilitas kesalahan yang lain itu pasti tidak akan bisa terhindarkan. Makanya saya katakan parameter atau otoritas tafsiran penafsir
dalam agama Kristen itu apa metodologi yang digunakan? Kalau dalam Islam itu jelas, para penafsir atau para mufasir wajib memiliki beberapa cabang ilmu, di antaranya bahasa Arab. Dia harus fasih berbahasa Arab. Dia harus banyak membaca literatur Islam, seperti dia ahli hadis, dia ahli ilmu nahu dan sorof. Bahkan dia adalah orang-orang yang memiliki ilmu dalam mantik. Ketika itu tidak dimilikinya, maka dia tidak akan bisa menjadi penafsir. Ketika Pak Pendeta Esra Soru menegaskan bahwa ternyata Lucifer itu bukanlah iblis tapi Yesus, dor, ini mengerikan ketika banyak umat Kristen yang mengatakan selama ini Lucifer adalah iblis. Mereka mengatakan Tuhan mereka iblis. Astagfirullahaladzim. Makanya saya katakan Islam adalah agama yang diikat dengan keilmuan, yang mana ketika ada terjadi kesalahan tafsir akan kembali kepada penelitian. Makanya kita selalu tidak pernah melepaskan bahasa asli dari terjemahan Al-Quran. Kenapa? Muncul penafsir yang salah, akan banyak para ulama mengkoreksi dan memberikan masukan. Akan dibantah tafsiran-tafsiran yang salah. Tapi kalau ternyata tidak ada yang mengerti bahasa aslinya, tidak ada yang mengerti teks konteks serta asbabun nuzul ya, atau latar belakang adanya ayat itu, bahaya. Orang akan multitafsir, semua bebas mentafsir sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apalagi diklaim dengan pengakuan Roh Kudus yang membimbingku. Ini bukti teman-teman, ini luar biasa. Video kali ini luar biasa. Pak Pendeta Esra Soru mengakui bahwa Lucifer bukanlah iblis tapi Yesus. Bayangkan berapa banyak ribuan orang Kristen yang mengatakan Lucifer adalah iblis. Dia mengatakan Tuhannya iblis. Astagfirullahaladzim. Saya speechless sekali ya. Ini kesalahan tafsir yang menjadi asbab orang menghujat Tuhannya. Itu berbahaya harusnya. Karena menghujat Tuhan dalam kitab Imamat hukumnya harus mati. Mari kita lihat ya. Ada seorang wanita yang menghujat Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat. Itu dihukum mati dengan cara dibakar atau dilempar ya. Menghujat Tuhan itu harus mati teman-teman. Jadi berapa banyak ribuan orang Kristen selama ini yang salah kaprah memahami. Ternyata Lucifer adalah Tuhan mereka. Sementara mereka olok-olok selama ini Lucifer adalah iblis. Imamat 24 nomor 16. Saya tunjukkan ayatnya teman-teman. Mengerikan sekali bukan? Ketika terjadi salah tafsir di abad keempat dan sekarang banyak orang Kristen yang tidak paham. Lalu memaknai bahwa Lucifer adalah iblis. Ternyata Lucifer adalah Yesus. Berapa ribu banyak itu orang Kristen yang selama ini turun-temurun telah menghujat Tuhan mereka. Mari kita bahas teman-teman. Ini Pak Esra Soru sendiri yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah Yesus dan Lucifer tidak cocok diberikan kepada iblis. Teman-teman perhatikan. Dan Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa ini adalah kesalahan tafsir di abad keempat yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Luar biasa. Ini Pak Pendeta Esra Soru ini harus dikasih apresiasi ini. Karena berani menantang doktrin ribuan orang selama ini yang mengatakan bahwa Lucifer adalah iblis. Waduh, mengerikan sekali ya. Jadi kesalahan tafsir oleh seseorang di abad keempat menjadi asbab ribuan umat Kristen menuduh Tuhannya iblis. Ternyata Lucifer adalah nama Tuhannya, gelar Tuhannya. Dia katakan selama ini Lucifer adalah iblis. Oh my God. Oke, ini saya tunjukkan kepada teman-teman semua ayat di Imamat pasal 24 nomor 16 ini ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati. Ternyata nama Tuhan mereka Lucifer. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Ternyata beruntung loh kalian memiliki orang-orang seperti kami yang mengkaji kitab kalian sehingga kami bisa beritahukan kepada kalian lagi. Kalian umat Kristiani, berhenti kalian mengatakan Lucifer itu adalah iblis. Ternyata Lucifer adalah Tuhan kalian sendiri loh. Allahu Akbar. Keren banget nih Pak Pendeta Esra Soru ya. Nah teman-teman, karena saya sedang live di TikTok juga ya. Dan kalian tahu tidak apa yang ada di TikTok? Mari kita baca komentar-komentarnya. Ini menarik sekali untuk saya bahas. Kenapa? Karena komentar di TikTok itu lucu. Mereka tidak menerima penjelasan Pak Pendeta Esra Soru dan bilang saya itu berbohong ya. Tapi nggak apa-apa. Ini yang namanya cinta mati, iman buta. Walaupun sudah diberitahu, ini loh, para pendetamu bilang ini salah tafsir. Kamu ngerti enggak bahasa Latin? Mereka tetap bilang, oh kamu mengarang, kamu berbohong. Kenapa?
Karena mereka itu adalah orang yang beriman tanpa penelitian, tapi karena cinta buta, iman buta. Ya, saya akan putarkan video Pak Pendeta Esra Seru berulang-ulang yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah Yesus bukan iblis. Mari kita bahas. Teman-teman mau lihat bagaimana typingan teman-teman umat Kristiani yang ada di TikTok ketika saya yang membahas ini? Baik, saya akan tunjukkan dulu, tapi sebelumnya izin saya untuk buka TikTok dulu ya. Ini menarik sekali, ini lucu banget ini. Ini akan kita bahas ya, ini akan saya akan ulang terus karena ini harus diingatkan ya. Kasihan mereka. Kasihan mereka tersesat terlalu lama. Masa Tuhannya dikatakan setan? Mengerikan sekali bukan? Ada-ada aja ya. Ini pun menarik sekali. Ini entah tidak teman-teman, kemarin juga Pak Pendeta Esra Soru menceritakan bahwa ternyata Yesus itu ketika disalib itu bugil. Astagfirullahaladzim. Oh my God. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu keyakinan mereka. Oke, kita lihat di TikTok bagaimana kegaduhan umat di TikTok yang mereka tantrum kejang ayan ya. Mari kita baca. Oke, kita bacakan namanya teman-teman yang di YouTube. Perhatikan mereka-mereka yang tantrum dan kejang dan ayan ya. Oke, kita saksikan. Oke, sudah terlihat di YouTube? Sudah lihat? Oke, saya bacakan teman-teman. Mari kita baca. Markica, mari kita baca. Shaolin Chow, sabar ya. Pada akhirnya si Kipli memilih Ica. Waduh. Maksudnya saking ingin menghibur diri gitu ya, berharap bahwa perempuan Kristen dipilih sama umat Islam gitu. Akhirnya dia memaksakan dirinya untuk sabar ya Uni Rifa. Si Kipli memilih Ica. Maksudnya dia mau menginikan, mungkin ini keluarganya Ica kali, mungkin ya. Jadi keluarga Ica berharap bahwa Bang Zuma memilih Ica ya. Jadi dia mengatakan sabar ya pada Bohemian Ratso. Teman-teman perhatikan ini. Sabar ya pada akhirnya si Kipli memilih Ica. Mereka tuh pengen kali Ica dipilih sama Bang Zuma teman-teman ya. Teman-teman perhatikan komentar di TikTok ya. Follower of Christ, Christ is good. Gak ada satupun kata Yesus itu adalah God. Yesus itu kurios, brother. Aduh, kata Bang Zuma, sorry ya, ini Daria. Fris jelek. Nah, Fris ini nggak tahu kalau Yesus itu bermuka buruk ya. Fris ini bilang saya jelek. Dia bilang muka saya kayak gini jelek ya kan. Tapi dia nggak tahu nih dalam kitabnya, di dalam kitab Yesaya bahwa Yesus itu bermuka jelek ya, bermuka buruk rupa menurut nubuatan kitab Yesaya. Aisyah, Rifa kempot banget. Pasti yang ngomong ini nenek-nenek ya. Perhatikan teman-teman. Ketidaksanggupan mereka menerima kenyataan yang dijelaskan Pak Pendeta Esra Soru bahwa Lucifer adalah Yesus. Mereka hanya mencoba untuk menyerang pribadi saya. Tadi lucu sekali ya. Kita baca teman-teman. Inilah yang namanya teman-teman Kristen ya. Orang Kristen itu di mana Isa lahir dan hidup? Lah, di mana pula Nabi Musa itu tinggal rumahnya? Atau tetangganya Nabi Musa? Atau tetangganya Nabi Ibrahim? Apa ini pertanyaan begini coba? Apalagi ya? Nggak ada lagi ya? Ayo dong komentar yang ini, komentar yang lucu, biar aku bacain. Nggak ada guys. Ada yang bilang tadi, akhirnya Kipli memilih Ica. Pengen banget gitu Ica dipilih. Memang fakta mukanya sudah kayak nenek-nenek kempot sekali. Lah, kalau yang ngomong itu mukanya kotak, hidungnya peta, ya saya enggak masalah. Sama kayak ada ODGJ bilang, kamu ODGJ. Lah, apakah orang yang dibilang ODGJ langsung ODGJ gitu? Jadi begitulah teman-teman ya. Jadi yang bisa dia lakukan adalah menghujat pribadi berharap saya berhenti. Jadi begini, mungkin menurut mereka saya berhenti untuk mensiarkan kebenaran dengan cara mereka menghina pribadi. Mereka mengira saya sama seperti mereka. Mungkin kalau mereka dikatakan siapa namanya yang pakai nama akun Asia itu, mereka itu mungkin wajahnya jelek banget, mungkin wajahnya jelek sekali sehingga dia ingin menyamakan posisinya dengan saya. Jadi dia sondingkan ke dirinya, si Rifa itu jelek. Padahal dia tahu kalau saya itu manis ya kan. Dan mukanya mungkin jelek banget sehingga dia harus pergi suntik botok.
Ya karena kejelekan wajahnya, keriputnya muka dia gitu kan. Jadi dia hanya menghibur diri. Nggak apa-apa. Salut saya ya, silakan hibur diri terus. Oke, kita lanjut ke penjelasan Lucifer tadi. Saya akan bahas data-data tentang Lucifer teman-teman. Tapi saya stop dulu menunjukkan perilaku umat Kristen di TikTok ya. Kita remove dulu ini dan kita kembali ke topik. Jangan berkedip. Jangan berhenti untuk menonton. Jangan berkedip. Kalau mau ke toilet, bawa HP karena ini penting. Karena sedikit kalian miss dalam penjelasan saya, kalian akan susah cari ayatnya. Oke, kalau perlu screenshot ayat-ayat yang saya berikan. Perhatikan, ini berdasarkan kajian. Kajian apa? Kajian tekstual. Dan berdasarkan data-data yang ada. Kalau Pak Esra Saru mengatakan bahwa Lucifer adalah Yesus, itu ternyata didukung oleh kitab suci mereka. Let's we check it out. Kita mulai dari apa? Dari asal muasal nama Lucifer itu kenapa muncul, oke? Kita mulai dari teman-teman perhatikan, saya tampilkan data dalam sabda.org, di situ tertulis bagaimana iblis yang jahat dinamai Lucifer. Bayangkan penafsir Bible mayoritas mengatakan bahwa Lucifer adalah iblis. Ternyata Lucifer nama Tuhannya. Berapa ribu banyak orang Kristen telah menghujat nama Tuhannya yang harus mati. Mengerikan sekali. Oke. Kok Nirva bersemangat banget? Ya, saya bersemangat meluruskan orang-orang yang tersesat, guys. Saya membantu Pak Esra Soru untuk mensondingkan bahwa kalian salah. Saya bantu Pak Pendeta Esra Soru loh. Kok kalian marah sama saya? Jangan marah sama saya dong. Jangan salahkan saya begitu saya mencintai ajaran agama-agama lain gitu loh. Ya, mari kita bahas teman-teman dalam kitab sabda.org. Bagaimana iblis yang jahat dinamai Lucifer? Dalam kurun waktu yang berbeda telah terdapat berbagai tafsiran dari Yesaya pasal 14 nomor 12 yang terkenal. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer berarti pembawa terang. Jadi menurut Pak Pendeta Esra Soru, Lucifer tidak cocok buat iblis. Karena apa? Bagaimana mungkin iblis dikatakan pembawa terang? Karena yang berkata akulah terang dunia adalah Yesus. Apakah Yesus setara iblis pembawa terang? Ya, ayo kita lanjut. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer berarti pembawa terang. Dan juga diterjemahkan putra fajar, bintang fajar, cemerlang, baik sekali. Kok nama iblis bagus banget ini ya Allah. Kalau Lucifer adalah nama iblis, iblis itu cemerlang, baik sekali, termasyur, putra fajar, bintang fajar. Jadi iblis itu baik. Dan Yesus adalah sudahlah. Tertullianus dan Gregorius Agung menafsirkan ayat dalam Yesaya ini berkaitan dengan kejatuhan iblis. Ini dia teman-teman. Ini yang kata Pak Pendeta Esra Soru di abad keempat adanya kesalahan tafsir bahwa bintang fajar itu dikatakan iblis itu karena kesalahan tafsir orang-orang ini. Gara-gara kesalahan tafsir orang ini menurut Pak Pendeta Esra Soru, ribuan orang Kristen mengutuk Tuhannya dengan mengatakan bahwa Lucifer adalah iblis. Wow. Berbahaya sekali bukan kalau terjadi kesalahan tafsir teman-teman. Ribuan tahun lamanya ya mereka selama ini tersesat. Mengatakan bahwa Lucifer adalah iblis. Ternyata Lucifer adalah Tuhan mereka sendiri. Waduh, hidung saya kembali gatal nih. Hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan bagi iblis sebelum kejatuhannya. Dr. Henderson, seorang komentator termasyur, hanya menafsirkannya putra fajar yang terkenal dan berpendapat bahwa istilah ini tidak ada kaitannya dengan kejatuhan para malaikat yang murtad. Beberapa ahli yang kemudian menuntut bahwa bagian ini merujuk kepada kejatuhan Raja Babel yang agung dan mulia yang mengungguli kemegahan semua raja lain pada masanya. Artinya, mayoritas Kristen mengatakan bahwa bintang fajar adalah iblis. Kalau bintang fajar selama ini ternyata adalah Yesus, mereka menuduh selama ini Yesus adalah iblis kan? Oh my God. Kalian kebayang gak sih? Kalian nuduh Tuhan kalian selama ini dengan kata-kata yang tidak pantas. Ternyata nama Tuhan kalian sendiri Lucifer gitu. Itu kayak jahat banget gak sih? Gara-gara tafsir orang yang salah, kalian mengatakan Lucifer adalah iblis. Lucifer, tahu-tahu Lucifer nama Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Ini tuh harusnya bombastis loh. Kenapa?
kesalahan tafsir menjadi asbab ribuan orang Kristen mengatakan tuannya adalah iblis. Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa yang disebut Lucifer itu adalah Yesus. Di mana? Dalam kitab Wahyu. Ini yang kita bahas. Oke, ternyata teman-teman sudah tahu ya siapa yang mentafsirkan nama Lucifer, yaitu Gregorius dan juga Tertullian. Siapa Tertullian? Orang yang mencetuskan pertama sekali Tritunggal. Waduh, bahaya nih. Bahaya nih. Oke. Yang Islam diam dulu ya. Saya belum bicara dengan kalian. Saya lagi bicara dengan saudara-saudara Kristen saya. Saya membantu Pak Pendeta Esra Soru untuk menjelaskan ya. Karena harus saya bantu. Karena saya seorang pelajar. Mari kita bahas. Ingat ya. Memberikan sharing itu bukan berarti saya mengajari loh. Saya sedang memberikan data-datanya dan kemudian mengajak berkritical thinking. Ini hak sebagai warga negara Indonesia loh. Mencerdaskan anak bangsa itu adalah hak segala bangsa, segala rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Excited banget saya hari ini ya, luar biasa. Mari kita bahas ayat-ayatnya teman-teman. Nah, jadi jelas ya, iblis dinamai Lucifer. Dan Lucifer ini artinya adalah cemerlang, baik sekali, termasyur, ya. Bagus banget nama iblis by the way. Oke. Teman-teman perhatikan ayat ini dan ini sangat penting sekali buat kalian umat Islam ataupun umat Kristiani. Kita buka di sini Matius pasal kedua number 2. Kalian tahu bintang timur, bintang fajar itu? Ternyata itu merujuk kepada Yesus menurut orang-orang Majusi. Yes, Matius pasal kedua nomor 2. Mari kita baca. Markica. Matius pasal kedua nomor 2. Ya, saya bukakan dari awal saja. Ini keren banget ini, sumpah ini. Orang-orang, jadi kalian pernah nggak kalau diskusi sama orang Kristen bilang di mana Yesus pernah disembah, di mana Yesus itu adalah Tuhan? Maka mereka menunjukkan salah satu ayat ini adalah ketika orang Majusi menyembah Yesus waktu masih bayi, teman-teman. Dan ternyata orang Majusi itu menyembah Yesus karena apa? Karena mereka menunggu bintang timur. Yes. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepada dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Bintang timur, teman-teman. Bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi penyembahan terhadap Yesus itu lebih dahulu dilakukan oleh kaum Majusi. Ya kalau dikatakan Kristen mengikuti orang Majusi ya kita tidak tahu ya. Karena memang tidak ada perintah dari Allah Bapa untuk menyembah Yesus. Ya, kalau mereka menyembah Yesus karena inisiatif sendiri, ya berarti mereka mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Kalau mereka mengikuti ajaran Majusi, ya itu hak mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Ini dia teman-teman. Ya, sujud kepada Yesus ya dengan tanda-tanda jatuhnya bintang dari timur, teman-teman ya. Dan ini adalah liturgi atau ritual yang diikuti oleh umat Kristiani. Oke, sorry, live saya dibatasi. Teman saya matikan dulu. Ini kena peringatan ya, kena peringatan. Ya teman-teman, sorry ya, saya takut ini akun saya di ban yang di TikTok. Sengaja saya live-kan juga di TikTok untuk bisa didengarkan oleh orang-orang di TikTok. Ya, oke, kita ulangi lagi. Lalu ini ya, kita indikasi bahwa Yesus adalah Lucifer ya. Kita lihat lagi datanya. Dan ini yang dimaksud oleh Pak Pendeta Esra Soru, teman-teman ya. Yang dimaksud Pak Pendeta Esra Soru adalah ini. Oke. Saya kasih tampil share window saja ya. Lebih window saja. Oke.
Oke, teman-teman, kitab Wahyu ya. Nah, oke, sudah dilihatkah teman-teman? Ada tampilannya kah? Sudah tampilannya sudah ada kah? Oke, sudah ada ya. Jadi kalau kita lihat kitab Wahyu ini, teman-teman. Nah, dalam kitab Wahyu, silakan dibaca, perhatikan kitab Wahyu. Di sini. Mana tadi tuh? Wahyu pasal kedua. Mana ya, control find bintang fajar. Oh, bukan ini, salah berarti. Salah, guys. Oh, ini. Ah, ini guys. Ini ya. Udah dilihat ya. Wahyu pasal 22 nomor 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, di sini menariknya muncul satu pertanyaan dari saya pribadi ya teman-teman. Muncul pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, sebentar saya kasih kecilkan dulu layar biar saya bisa mengatur jalur ini ya, jalur apa namanya ini. Saya besarkan dulu layar screen-nya. Nah, teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ingat dalam kitab Wahyu teman-teman ya, ini saya tidak menuduh ya, saya membawa satu pemikiran nih. Pertanyaan, critical thinking. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaatku. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, ternyata ada satu sosok yang tidak jelas bentuk perwujudannya ya, entah dia berbentuk manusia atau berbentuk roh, yang menurut Yohanes, menurut iman Kristiani, ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi begitu ya, ini agak-agak sedikit rancu nih. Tadi saya tunjukkan satu ayat bahwa iblis pun bisa menjadi terang, itu adalah bahwa ada indikator yang menunjukkan dalam ayat mereka yang menyatakan bahwa iblis itu bisa menyamar jadi terang, ya. Antara iblis dan Tuhan itu agak susah membedakannya karena memang iblis bisa menyamar jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah terang bagi mereka ya. Oke, bentar. Saya besarkan dulu ya teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita besarkan dulu. Nah, perhatikan di sini. Duh, ini kok gini ya. Oke, ini aja deh. Nah, jadi dalam mana ini? Kan ini. Nah, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Jadi kenapa banyak sekali orang-orang setelah Yesus itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk yang bukan manusia, teman-teman. Ini agak lucu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkannya begini. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang ini kan malaikat pembawa terang, menjadi Lucifer. Sementara dalam kitab Wahyu, entitas yang berjumpa dengan Yohanes di Pulau Patmos, konon katanya ini Yohanes ya, itu mengaku sebagai bintang timur, pembawa terang, Lucifer. Sementara Yesus sendiri adalah entitas yang mengatakan dirinya akan naik ke surga seperti manusia, bentuknya masih manusia, turun lagi sebagai anak manusia. Tiba-tiba ada yang bertemu dengan Paulus, tidak berbentuk manusia, dan juga bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, tidak berbentuk manusia. Maka ini menjadi pertanyaan kemudian. Kenapa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan turun sebagai manusia dan dia lahir sebagai manusia dan diakui sebagai manusia. Tiba-tiba ada orang-orang yang mengatakan bahwa bertemu dengan orang yang diklaim sebagai Yesus dalam bentuk yang bukan manusia. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Bagaimana kemudian orang Kristen
membedakan antara iblis dan malaikat terang. Karena dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, gitu. Nah, teman-teman, 1 Yohanes pasal keempat nomor 2. Perhatikan teman-teman. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi umat Islam ini termasuk orang yang percaya bahwa Yesus itu manusia. Tapi coba tanya sama orang Kristen, Yesus manusia bukan? Mereka akan tolak. Yesus adalah Tuhan menurut mereka. Nah, Paulus bertemu dengan Yesus bentuknya seperti apa? Bukan manusia. Yohanes di Pulau Patmos melihat yang berbicara dengan dia mengaku sebagai bintang fajar itu berbentuk manusia tidak? Kita tidak tahu itu. Dan probabilitas kesalahan salah dalam berkeyakinan itu terjadi dalam iman Kristen karena pendapat Pak Esra Soru yang mengatakan karena kesalahan tafsir di abad keempat banyak orang yang mengatakan bahwa Lucifer adalah iblis, sementara Lucifer itu adalah nama buat Yesus. Karena Lucifer itu artinya bagus, seperti yang saya tunjukkan dalam ini ya, artinya pembawa terang. Lucifer berarti pembawa terang dan juga diterjemahkan putra fajar, bintang fajar, cemerlang, baik sekali, termasyur. Itu. Masa iblis begini dipuji ya kan? Ya gitu. Lanjut. Kemudian teman-teman, ini ayat-ayat yang akan saya bawakan bahwa Yesus itu adalah orang yang mengaku sebagai manusia. Dalam Matius pasal 24 nomor 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Anak manusia loh guys. Anak manusia itu apa? Ya manusia. Emang anak manusia monyet? Anak manusia ya manusia. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku setelah Yesus naik ke surga menurut iman Kristiani, ya, orang-orang mengaku bahwa Yesus itu bukan manusia, maka sebenarnya mereka sedang menantang pengajaran dalam Bible sendiri. Karena dalam beberapa ayat dikatakan yang mengaku kalau Yesus itu datang sebagai manusia itu adalah roh dari Allah. Yang mengatakan Yesus tidak datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Pertanyaannya, antara umat Kristen dengan umat Islam, siapa yang betul-betul mengatakan Yesus adalah manusia? Kita. Coba tanya sama orang Kristen, Yesus manusia bukan? Ya 100% manusia, 100% Tuhan. Anak domba. Jadi mengerikan sekali ketika ada kesalahan tafsir yang menjadi asbab banyak sekali orang keliru. Ribuan orang keliru. Berapa ribuan orang telah menghujat nama Tuhannya. Lucifer ternyata artinya pembawa terang. Dan pembawa terang itu diakui oleh Yesus ternyata adalah dirinya. Tetapi Lucifer diterjemahkan sebagai iblis. Berapa banyak ribuan orang yang telah mengatakan Tuhannya adalah iblis. Oh my God. Mengerikan sekali saudara-saudara. Mengerikan sekali. Ya, begitu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa bukan luar biasa. Oke, dan ini pembelajaran untuk kita sebagai umat Islam bahwa jangan mencoba mentafsir sesuatu yang kita tidak punya kredibilitasnya. Karena kesalahan tafsir itu bisa menjadi asbab orang lain tersesat. Oke. Kebetulan teman-teman saya juga akan mengangkat satu pembahasan bukan hanya yang disampaikan Pak Pendeta Esra Soru teman-teman. Ini akan saya simpan videonya dan akan saya bagikan supaya kita up juga ini ya kita up ke publik supaya banyak orang Kristen yang sadar mengikuti pendetanya bahwa ternyata Lucifer itu adalah Tuhannya bukan iblis ya. Selama ini mereka katakan bahwa Tuhannya adalah iblis, mengerikan sekali loh. Karena menghujat Tuhan itu ya hukumnya harus mati guys. Ngeri banget loh ya. Mengerikan sekali. Ini saya simpan ya. Oke, kita lanjut. Jadi sister dan brother, mari kita bahas Al-Quran ya. Itu kenapa kita tidak percaya kepada penafsir-penafsir dari orang-orang yang kita tidak kenal dan kita tidak ketahui riwayat kehidupannya ya. Itu karena gini, karena Allah juga memberitahukan kepada kita betapa banyak orang-orang yang merubah kata-kata. Saya akan tunjukkan dalam surah Ali Imran ayat 186 kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu sungguh-sungguh akan diuji. Ini berkaitan tentang umat Kristiani atau non-muslim dulu ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi, komentar-komentar miring mereka terhadap pribadi saya itu ada dalam Al-Quran.
kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ya, ini merujuk kepada ahli kitab. Ini ahlul kitab aja begini, apalagi kelakuan kaum kafir dan musyrikin ya. Ahlul kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini merujuk kepada kaum kafir dan musyrik ya. Yang mereka yang mentigakan Tuhan. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Mereka akan mengganggu kita, teman-teman, kata Allah. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Menurut saya bersabar itu bukan berarti diam ya. Karena bersabar itu artinya adalah mempelajari dan kemudian mengajarkan mereka bahwa kalian salah. Ya, itu semangat sabar saya ya. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran lagi, teman-teman. Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 46. Masya Allah. Islam luar biasa mengajarkan berhikmah sekali ya. Kita lihat dalam surah An-Nisa. Bagaimana perilaku orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW itu hadir. Yaitu orang-orang Yahudi. Ingat ya, teman Kristen kita ini kan dapat informasi ketuhanan dari orang-orang Yahudi. Mereka tahu orang-orang Yahudi itu ular beludak. Orang Farisi munafik kata Yesus. Bahkan Yesus sendiri memperingatkan hati-hati dengan ragi atau kemunafikan orang Farisi. Tapi mereka justru menjadikan orang Farisi sebagai orang yang menjadi parameter keyakinannya yaitu Paulus. Padahal Yesus memperingatkan untuk hati-hati dengan orang Farisi. Tapi mereka sendiri adalah orang yang mempercayai Paulus sebagai rasul atas pengakuan dan klaimnya, dan mereka tidak peduli itu. Mereka sudah telah terdoktrin gitu ya bahwa Paulus itu salah satu rasul yang dipilih Yesus. Walaupun Yesus sendiri pernah mengatakan hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Serigala berbulu domba ya. Nah, yaitu di Al-Quran juga sudah diperingatkan kita. Orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Artinya mereka merubah perkataan dari tempatnya. Dan ini kan saya buktikan dalam satu ayat ya. Ini bukti bahwa Al-Quran itu benar. Bahwa Al-Quran mengatakan pertama, mereka orang Yahudi suka merubah daripada tempatnya. Kalau kitab Perjanjian Lama ditulis oleh orang Yahudi, saya akan membuktikan ada perubahannya. Ini dia perubahannya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan 2 Samuel. 2 Samuel pasal 24 nomor 1 sampai 17. Di ayat pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Dengar di situ, bangkitlah pula murka Tuhan dan ia menghasut Daud melawan mereka. Di sini yang murka adalah Tuhan. Dan teman-teman tahu ada 1 Tawarik 21 1 sampai 17 ini adalah ayat yang dipercayai oleh orang Kristen dan Yahudi, cerita yang sama dalam kitab yang berbeda. Coba kita copy teman-teman, kita lihat di situ bagaimana tertulisnya. Ini buat teman-teman belajar ya bahwa kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Ingat Al-Quran bilang apa tadi? Mereka suka merubah sesuatu daripada tempatnya. Kita bisa buktikan tidak? Bisa. Pembuktiannya bagaimana? Kita lihat kitab mereka. Dalam kitab Samuel tadi yang murka siapa? Tuhan. Maka bagaimana dalam kitab Tawarikh? Mari kita lihat. Dalam kitab Tawarikh pasal 21 nomor 1 sampai 7. Siapa yang murka teman-teman? Siapa yang murka? Ya. Lagi-lagi mereka menyetarakan Tuhannya dengan iblis. Ini. 1 Tawarikh pasal 21 nomor 1 sampai 17. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dalam kitab Samuel, yang murka menghasut Daud menghitung Bani Israel adalah Tuhan. Yes. Dalam 1 Tawarikh, yang menghasut adalah iblis. Yes. Kalau menurut penafsiran abad keempat, Lucifer adalah iblis, ternyata di Wahyu, Lucifer adalah Yesus. Ini kok Tuhan disama-samain sama iblis ini gimana ceritanya? Padahal dalam kitab mereka jelas ya. Imamat. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Tahu kenapa orang-orang Yahudi boleh melakukan hal ini dengan mendordor orang yang tidak seagama dengan mereka? Ayatnya begini. Boleh
melempari orang dengan batu ketika menghujat nama Tuhan. Makanya mereka meludahi orang-orang non-muslim karena mereka menghujat nama Tuhan mereka. Paham kan sampai di sini teman-teman? Ya Masya Allah, barakallah ya. Lalu lanjut, saya akan tunjukkan dalil dalam Al-Quran lagi terkait tentang karakteristik orang Yahudi. Pertama, mereka suka merubah sesuatu pada tempatnya. Dan itu terjadi. Siapa yang merubah yang mana? Mana yang dirubah siapa? Tawarikh mengatakan yang murka dan bangkit iblis. Samuel mengatakan Tuhan. Mana yang dirubah siapa? Siapa yang merubah mana? Jawab saja sudah. Luar biasa ya. Saya tuh suka kadang-kadang dengan para pendeta-pendeta yang benar-benar mengkaji secara semantik ya. Pendekatan bahasa gitu. Mengikuti orang Islam ya ketika membahas sesuatu itu dengan menggunakan pendekatan bahasa. Masya Allah, barakallah. Ya, saya sangat apresiasi kepada Pak Pendeta Esra Soru yang sudah membuka fakta selama ini ya, biar tak terjadi penyesatan berjamaah walaupun sudah terjadi ya ribuan tahun lamanya bahwa Lucifer dituduh sebagai iblis, ternyata Lucifer adalah Tuhan mereka. Semoga banyak orang Kristen yang sadar, minimal jadi Kristen yang benar lah gitu ya. Minimal jadi Kristen yang sesuai dengan pengajaran Pak Pendeta Esra Soru lah. Nggak usah jadi Islam juga gitu. Paham kan maksud saya? Ya itu sajalah mungkin karena saya selalu ingin membantu para pendeta untuk menginjili jemaatnya karena saya orang yang suka belajar agama Islam dan juga agama Kristen karena saya adalah orang yang membuka room dialektika lintas iman spesifiknya teman Kristen karena banyak dari mereka yang bertanya tentang Islam saya menjawab lalu terkadang mereka sembarangan mengutip ayat mereka dan mereka kadang tidak hafal dengan kitab mereka sementara saya banyak yang tahu dari kitab mereka jadi wajar saya memberitahu mereka ya bentuk cinta kasih sayang saya lah kepada mereka biar mereka nggak lama-lama tersesat maksudnya di agama Kristen saja mereka tersesat gini. Jangan sangka saya mengatakan Kristen itu sesat ya. Kenapa? Di Indonesia dibolehkan. Walaupun dalam ranah teologi saya katakan Kristen sesat. Dalam keagamaan saya katakan Kristen sesat. Ingat, disclaim. Kalau dalam ranah keagamaan saya katakan mereka sesat. Karena itu adalah ajaran agama saya. Tapi di Indonesia saya tidak boleh mengatakan mereka sesat. Karena mereka diizinkan untuk beragama Kristen. Karena bentuk kecintaan saya kepada mereka, saya kembalikan mereka sebagai Kristen yang betul. Kalian kan Kristen. Kenapa nggak ikuti pendeta kalian? Maka saya bantu kalian mengingatkan. Ini loh pendeta kalian bilang. Ini loh ayat-ayatnya. Jadi minimal mereka menjadi Kristen yang benar aja deh gitu. Loh dari mana Uni tahu kalau ini Kristen benar yang ini yang tidak? Ya pakai pendekatan ilmu lah. Pendeta mereka kan belajar. Pendeta mereka kan belajar melakukan pendekatan bahasa. Kalau seandainya ada yang bisa membantah Pak Pendeta Esra Soru, ya berarti Pak Pendeta Esra Soru salah. Begitu. Ya, jadi saya mengembalikan orang Kristen yang telah sesat menuduh Tuhannya sebagai iblis, menuduh Lucifer adalah iblis. Ya, Lucifer ternyata adalah Tuhan kalian, Yesus, yang artinya pembawa terang. Berhentilah menghujat nama Tuhan kalian. Udahlah kalian bilang dia terkutuk di tiang salib, merendahkan diri, terhina, teraniaya. Sekarang kalian tuduh pula iblis. Umat Islam gak ada satupun yang menghujat Yesus. Gak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilmi. Jangan menghujat sembahan orang lain karena mereka akan menghujat Allah tanpa ilmu. Gak boleh. Lah kalian sendiri kok begitu. Inilah bahayanya kalau ada orang yang mentafsir asal-asalannya kan. Kesalahan tafsir di abad keempat membuat orang Kristen mayoritas di Indonesia menuduh Tuhannya iblis. Astagfirullahaladzim. Kesalahan tulis dalam kitab Tawarikh, aku nggak tahu yang mana yang salah ya. Yang satu mengatakan iblis, yang satu mengatakan Tuhan. Mana yang salah, mana yang betul nggak tahu. Menjadi asbab orang menyamakan Tuhannya dengan iblis. Doktrin tentang yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapa, itu juga menjadikan keinginan Bapa dan keinginan iblis sama. Iblis juga menginginkan kematian Yesus. Bapa juga menginginkan kematian Yesus walaupun motivasinya berbeda. Ya tapi kok sama-sama akhirnya punya keinginan yang sama kayak kompak itu jadinya kan? Kan ngeri teman-teman. Doktrin menghinakan Bapa Yesus, ayat-ayat menghinakan Bapa Yesus, penafsiran juga menghinakan Yesus gitu. Makanya ya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya tidak suruh kalian jadi Islam.
Saya suruh kalian belajar lagi agama Kristen biar kalian itu tidak salah. Karena kalian menghujat Tuhan kalian hukumnya di imamat mati. Kecuali kalian mengatakan bahwa oh kami sudah tidak berlaku lagi ikut kitab imamat. Karena bagi kami sudah ada perjanjian baru. Ya boleh saja kami berdosa karena kami sudah ditebus. Ya saya kan tidak tahu. Bisa jadi kalian berpikiran seperti itu. Ya sudah ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa saya bahasanya begini loh? Saya tidak bisa bermuka apa ya? Saya tidak bisa sok-sok berbahasa halus. Ini kan bahasa normal yang saya pakai. Bahasa akademis juga saya gunakan. Bahasa normal kita bahasa Indonesia saya gunakan. Saya tidak menggunakan bahasa kotor. Kalau saya suatu saat berkata-kata kotor, ya yakinlah itu adalah bahasa yang ada di Bible juga. Seperti kelamin, buah pelir, astagfirullah. Maaf. Itu ada dalam Bible guys. Maaf. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk reaction kali ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Isra Soru telah membuka wawasan kita. Ini yang saya suka dari para pendeta. Akhirnya kita bisa memiliki sudut pandang pengetahuan tentang agama Kristen. Sehingga kita bisa membantu mereka meluruskan saudara-saudara mereka. Begitu ya. Gitu. Kita kan hanya membantu. Saya soalnya pendiskusi lintas agama, banyak orang Kristen yang masuk ke room saya untuk bertanya. Ya wajar kalau saya ketika tahu mereka tidak punya ilmu, ya saya kasih ilmu gitu. Apakah itu dikatakan menghujat? Ya tidak lah, ini kan ranahnya ilmu. Ilmu itu universal, kristologi itu ilmu. Islamologi saja dipelajari sama para pendeta, masa kristologi nggak boleh dipelajari? Benar nggak? Benar dong. Kalau ada yang mengatakan ini menghujat, maka mereka yang tidak toleransi menghentikan informasi sampai begitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa dengan mengkritisi argumen-argumen yang muncul di publik dengan menggunakan data dan critical thinking dengan niat yang baik, bukan untuk menghujat, menista, dan menghina. Karena Al-Quran melarang menghujat sembahan orang lain. Andai pun mereka menyembah mouse ini, jangan dihujat mouse ini. Andai pun mereka menyembah sendal jepit, jangan dihujat sendal jepit. Karena Al-Quran punya parameter. Lakukan kehidupan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan semakin baik, hidup kita akan semakin teratur. Oleh karena itu, izin Unirifa pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Untuk saudaraku Kristen, kembalilah ke jalan yang benar, yaitu agama kalian sendiri Kristen. Saya tidak suruh kalian jadi Islam. Karena dengan kalian betul-betul menjadi Kristen yang taat, belajar Kristen, saya yakin kalian akan jadi Islam. Itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Salam toleransi. Salam beda Tuhan. Salam anti penyesatan. Tidak ada kata-kata yang boleh kita lakukan kecuali apa? Sesuatu yang ada dasarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.